Selamat siang pemirsa, jelang Ramadan Presiden Prabowo Subianto tebar diskon. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa singgung anggaran pembangunan kapal ikan dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun ikut buka suara. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Aya Nufus, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta rusak parah. Lambatnya penanganan membuat seorang pelajar SMK tewas akibat jalan berlubang. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat macet panjang saat petugas mengevakuasi korban. Dari pertama awal jadinya ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, yang seimbangan jatuh langsung, nusuk gini palanya. Berapa orang makanya? Berapa orang? Iya doang sendiri. Yang putih ini hujan? Hujan, dia kencang bawahnya. Tak hanya itu, kerusakan jalan juga terjadi di Pademangan, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Gria Utama. Jalanan ini ambles akibat mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Jakarta. Namun Pramono menyoroti aksi saling lempar tanggung jawab di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu kelemahan yang ada, kadang-kadang saling melempar. Ini tugasnya camat, wali kota, lurah, atau ini tugasnya sudin, suku dinas, sehingga masing-masing kemudian saling melempar. Contoh yang paling konkret yang saya sengaja upload di medsos saya sekarang ini adalah ketika ada anak SMA di Matraman, karena dia ngebut, ada jalan berlubang, jalannya licin, dia meninggal. Tentunya saya sebagai gubernur saya sangat berduka sekali dan saya marah banget. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Tanpa bermaksud kemudian flashback, ini salah kamu, ini salah siapa. Nah, yang seperti inilah yang harus diselesaikan. Selain memperbaiki koordinasi di Pemprov Jakarta, Gubernur Pramono juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara. Saat ini kondisi jalan di Jakarta rentan rusak akibat cuaca ekstrim, termasuk di ruas utama seperti Sudirman dan Tamrin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyinggung soal anggaran pembangunan kapal ikan dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun buka suara terkait hal tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda nggak masuk akal. Uangnya kok keluar? Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Jadi mungkin kalian kurang aktif apa gimana nih? Atau Menteri Perindustrian? Gimana nih? Kenapa KKP belum ada order ke sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Udah utang, disalokasi, nggak dipakai.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi pernyataan Menteri Keuangan. Tanggapan Menteri KKP disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah tebar diskon selama Lebaran. Selengkapnya pemirsa usai jeda, tetaplah di iNews. Anda kembali di iNews bersama saya, Ayan Nufus. Pemirsa, rindu pulang di Hari Raya Idul Fitri tahun ini bisa terwujud. Selain menambah armada, pemerintah juga memberikan diskon di seluruh moda transportasi. Lebaran selalu tentang perjalanan mudik, berkumpul di kampung halaman bersama sanak saudara. Rasa rindu rumah kini bisa dibayar dengan mudik yang bertabur diskon dari pemerintah. Keputusan memberi diskon transportasi diambil agar perjalanan Lebaran lebih ringan dan terjangkau. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Bagi pemudik kereta api, pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30% dari tanggal 14 hingga 29 Maret 2026. Di jalur laut, ASDP mendapat stimulus berupa 100% diskon untuk jasa ke pelabuhan. Sementara itu untuk pemudik yang memilih jalur udara dari tanggal 4 hingga 29 Maret 2026, diskon tiket pesawat kelas ekonomi diberikan sebesar 17 hingga 18%. Sehingga total anggaran diskon angkutan lebaran dari pemerintah mencapai 911,16 miliar rupiah. Masyarakat bisa membeli tiket melalui laman website masing-masing moda transportasi. Kebijakan diskon transportasi diharapkan bisa menjaga kelancaran pergerakan mudik serta mendorong perputaran ekonomi selama periode Lebaran 2026. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung gelar kerja bakti untuk atasi bencana banjir. Dalam acara ini Pramono sempat berkelakar dirinya enggan masuk ke gorong-gorong. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Ayan Nufus dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personil gabungan dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih ini. Dalam acara ini, Pramono juga sempat berkelakar. Dirinya enggan masuk gorong-gorong dan memilih untuk bekerja dengan otak. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti itu. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi, pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK tertawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong.
Febian dan ayah tirinya kembali panas berebut harta warisan dari mendiang ibunda.